Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Diani Subarsiningrum dengan NPM 202014501034. Di sini saya akan membahas tentang efektivitas implementasi kurikulum 2013 di masa pandemi dari mata kuliah kurikulum pendidikan. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 merupakan ujian yang telah merusak elemen-elemen masyarakat secara perlahan-lahan, entah itu dari segi kesehatan, segi kemanusiaan, sosial, budaya, bahkan hingga pendidikan. Kita sebagai rakyat Indonesia yang merasakan harus memiliki kekuatan dan keteguhan dalam menghadapi pandemi ini. Nah, di video kali ini saya akan menjabarkan beberapa poin, yaitu bagaimana penerapan kurikulum 2013 di masa pandemi ini? Apa saja dampak-dampak terhadap penerapan kurikulum 2013 di masa pandemi ini? Hambatan apa saja yang harus kita hadapi dalam penerapan kurikulum 2013 di masa pandemi? Dan bagaimana solusi atau tindak lanjut yang ditawarkan dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut? Selamat menyaksikan. Pandemi COVID-19 rupanya tak kunjung membaik hingga memasuki tahun ajaran 2020-2021. Dalam penerapan kurikulum 2013, bahwa setiap mata pelajaran meliputi 3 kompetensi, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Hal ini tidak mudah dilakukan jika tidak secara tatap muka. Namun sudah terlihat banyak perubahan dilakukan di bidang pendidikan sebagai upaya penyesuaian antara kurikulum dan pembelajaran dengan kondisi saat ini. Kondisi masa pandemi COVID-19 saat ini memungkinkan untuk pembelajaran dalam jaringan atau biasa disebut daring bagi peserta didik. Kurikulum yang mengacu dan ditetapkan oleh pemerintah yaitu kurikulum nasional, di mana kunci keberhasilan implementasinya terletak pada kolaborasi guru, siswa, dan orang tua. Untuk mendukung pembelajaran dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, lembaga pendidikan menyiapkan bahan ajar melalui aplikasi yang akan digunakan untuk pembelajaran daring tahun ajaran baru. Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa hampir setiap satuan pendidikan di seluruh kota sudah memanfaatkan fasilitas e-learning dalam pelaksanaan pembelajaran. Salah satunya yang seperti yang kita ketahui seperti Zoom atau Google Meet atau aplikasi lainnya. Dampak positif, kemajuan teknologi masa pandemi ini membuat semua serba online dan tanpa kita sadari, perlahan-lahan membuat kemajuan teknologi di Indonesia, seperti pembelajaran daring. Inovasi teknologi sangat berpengaruh dalam masyarakat ini. Teknologi juga memungkinkan kita untuk mempelajari semua dan itu memberikan kesempatan untuk memanfaatkan teknologi tanpa diskriminasi. Di dalam konteksnya, penting untuk memahami e-learning membawa perubahan sosial. Yang kedua, meningkatkan kemandirian siswa. Dalam mencari informasi baru mengenai pembelajaran, mengajarkan sebagian siswa untuk disiplin waktu, mengasah pola pikir siswa untuk mengembangkan dirinya, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab yang tinggi pada siswa. Yang selanjutnya, anak memiliki banyak waktu bersama keluarga. Dalam social distancing yang mengharuskan setiap orang berada di rumah, membuat siswa menjadi lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga. Dan peran keluarga di sini juga penting dalam proses pembelajaran anak selama di rumah, serta pembentukan karakter anak. Selanjutnya, sebagai pendidik yang ingin melihat peserta didiknya berhasil dalam belajarnya, maka dengan adanya pembelajaran daring, pendidik harus menjadi guru yang fleksibel dengan berbagai ide penyampaian model pembelajaran yang variatif dan selalu juga menerapkan penguatan pendidikan karakter sehingga peserta didik bisa menerima dengan mudah di dalam proses pembelajarannya. Mau tidak mau, setiap pendidik harus melek dan atau mampu mengembangkan ide-ide mengeksplorasi teknologi pembelajaran dan hasil pembelajaran. Di balik dampak positif juga terdapat dampak negatif. Salah satunya, siswa yang menjadi kurang paham terhadap materi pembelajaran yang disampaikan ketika KBM atau kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring, di mana yang terjadi lebih banyak hanyalah proses pembelajaran atau transfer pengetahuan saja. Tak ada yang bisa menjamin siswa atau mahasiswa mendapatkan pengetahuan atau materi yang bisa dipahami dengan baik. Maka dari itu, perlu ditekankan lagi interaksi antar siswa dan guru dalam pembelajaran. Yang kedua, porsi waktu siswa dalam menggunakan gadget dikarenakan siswa wajib memiliki handphone dan Android karena semua tugas yang diberikan oleh guru biasanya melalui aplikasi WhatsApp. Sekilas memang memudahkan bagi siswa karena cukup membuka grup WA, mereka sudah bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Namun di balik kemudahan itu juga dapat ada dampak negatif, yaitu porsi waktu antara mengerjakan tugas dan bermain game. Maka porsi waktu bermain game jauh lebih lama daripada proses mengerjakan tugas, sehingga pada akhirnya siswa lebih banyak bermain gamenya daripada mengerjakan tugas. Hal ini berdampak siswa menjadi kecanduan bermain game.
Selanjutnya, peserta didik menjadi kurang bersosialisasi dengan teman-teman dan lingkungan sehingga menimbulkan kejenuhan yang mengakibatkan menjadi malas belajar. Selanjutnya, penurunan pencapaian hasil belajar yang diakibatkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya motivasi belajar, kurangnya dukungan keluarga, faktor ekonomi, dan lain-lain. Dalam proses evaluasi, sulit menentukan kejujuran peserta didik. Selanjutnya, keseriusan belajar tidak dapat dipastikan dengan baik. Pembelajaran praktek, olahraga, dan praktikum di laboratorium terbengkalai, terbatasnya kuota internet untuk sebagian peserta didik yang disebabkan oleh kemampuan ekonomi orang tua, ancaman putus belajar yang diakibatkan oleh kondisi keluarga yang mengharuskan anak-anaknya untuk berperan serta dalam membantu ekonomi keluarganya dengan bekerja membantu orang tuanya. Beberapa faktor yang ditimbulkan yaitu faktor ekonomi. Pembelajaran jarak jauh ini membuat siswa atau mahasiswa mau tidak mau memiliki perangkat elektronik dalam melaksanakan e-learning. Hal ini menjadi hambatan karena beberapa ekonomi keluarga tidak dapat memenuhi fasilitas yang memadai, seperti internet dan perangkat elektronik lainnya. Guru mengalami hambatan dalam PJJ dan cenderung fokus kepada penuntasan kurikulum. Waktu pembelajaran menjadi berkurang sehingga guru tidak dapat memenuhi beban jam mengajarnya. Guru mengalami kesulitan komunikasi dengan orang tua sebagai pembimbing peserta didik di rumah. Belum lagi semua orang tua bersedia dan mampu mendampingi anak belajar di rumah karena ada tanggung jawab yang lain seperti urusan bekerja, urusan rumah, dan sebagainya. Orang tua mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran dan memotivasi anak saat mendampingi belajar di rumah. Peserta didik mengalami kesulitan untuk konsentrasi dalam belajar di rumah dan mengeluhkan banyak penugasan soal dari guru. Lalu selanjutnya meningkatkan rasa stres dan jenuh akibat isolasi di rumah secara berkelanjutan berpotensi menimbulkan rasa cemas dan depresi bagi anak. Akses ke sumber belajar baik disebabkan karena masalah jangkauan, listrik, atau internet maupun dana untuk aksesnya. Beberapa solusi yang bisa ditawarkan yaitu pentingnya peran guru dan orang tua belajar di rumah. Pada hakikatnya tidak hanya untuk memenuhi tuntutan kompetensi atau KIKD pada kurikulum, tetapi lebih ditekankan pada pengembangan karakter, akhlak mulia, berbudidaya, dan kemandirian. Peserta didik, guru harus bisa lebih kreatif dan inovatif dalam menyajikan materi pelajaran dan memberi tugas kepada peserta didik agar terwujud kegiatan pembelajaran yang lebih bermakna, menginspirasi, dan lebih menyenangkan agar peserta didik tidak mengalami kejenuhan belajar di rumah. Digunakan media pembelajaran daring yang variatif sehingga siswa tidak merasa jenuh. Diupayakan menggunakan media daring yang variatif yang bisa untuk berinteraksi. Apabila menggunakan media daring yang bisa live, misalnya Zoom Meeting, Google Meet, dan webinar, atau yang lain, agar karakter dan perilaku para murid relatif terpantau. Materi yang disampaikan dalam pembelajaran sebaiknya sehari sebelumnya sudah diberikan kepada siswa untuk dibaca terlebih dahulu. Mengumpulkan tugas tidak terlambat. Bila tugas sudah diterima, segera dikoreksi atau dinilai dan hasilnya segera diinfokan kepada para murid. Dengan media daring yang variatif dan dominan live akan mampu menyerap materi pelajaran mendekati optimal. Memanfaatkan media daring yang variatif dan lebih dominan akan terus bisa dipantau perilaku siswa selama mengikuti kegiatan penilaian. Pemerintah juga dapat membuat kurikulum pendidikan darurat untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi saat ini agar peserta didik tidak lagi merasa terbebani tuntutan untuk menuntaskan seluruh pencapaian kurikulum. Guru dan peserta didik dapat lebih fokus pada pendidikan serta pembelajaran yang esensial dan kontekstual. Orang tua di rumah mudah mendampingi anaknya belajar sehingga kesejahteraan psikososial guru dan peserta didik juga orang tua menjadi lebih baik. Demikian video pembahasan kali ini tentang efektivitas implementasi kurikulum 2013 di masa pandemi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.